Kembali lagi di channel Berita Chelsea Indonesia. Oke, sedih ya karena Chelsea kalah. Aslinya Mimin tidak mau bikin video tapi bikin aja deh. Daripada kalian nanti nggak bilang, oh Miminnya kardus. Enggak kok, kita akan bahas analisis pertandingan kemarin. Liverpool melawan Chelsea. Nah, sebenarnya pertandingannya itu cukup berimbang ya. Sebelum ada gol dari Naby Keita. Ya, kita posisi 4 sekarang. Ya, cukup-cukup membahayakan sebenarnya. Tapi ya, mau gimana lagi? Emang kita benar-benar parah dari segi konsistensi. Jadi Naby Keita mencetak gol itu membuat keadaan berubah semua. Yang awalnya mungkin masih berimbang menjadi lebih berat ke Liverpool. Ya, ini ada 8 gol ya, dan hebatnya ada 8 orang juga yang mencetak gol. Jadi benar-benar match pertandingan yang seru kemarin. Terlepas Chelsea kalah, itu emang patut diapresiasi, pertandingan kemarin berjalan seru. Dan Chelsea tidak pantang menyerah gitu. Nah, ini nih. Ini starting line up-nya. Kan ada Liverpool pakai 4-3-3, Chelsea berani-beraninya pakai 3-4-3. Sebenarnya terus terang aja sih, sebenarnya harusnya pendekatan Lampard harusnya bisa agak lebih bertahan. Dan kalau menggunakan 3-4-3 itu memang dari segi pertahanan ya, pertahanan itu bakalan lebih kuat karena ada 3 back. Namun dalam hal ini ketika melakukan transisi dari penyerangan dan bertahan, itu akan ada transisi besar, rongga besar di antara yang saya kasih tanda ini. Jadi antara Giroud ke Kovacic sama Jorginho itu ada transisi besar. Sehingga kalau misalnya Chelsea melakukan penyerangan dan counter attack dilakukan dengan cepat, akan kesulitan untuk mengejar. Jadi yang penting adalah sebenarnya harusnya Lampard kalau menurut saya melakukan formasi yang lebih defensif. Ini cukup menyerang ya, tiga pemain di depan. Ya, kita langsung jalan ke golnya. Jadi gol pertama ya nyetak gol si Naby Keita ya. Jadi Naby Keita ini melakukan tendangan yang cukup mengagetkan ya dari Kepa sendiri, karena sebenarnya kesalahannya bukan di Kepa. Jadi Kepa tuh benar-benar tidak bisa disalahkan 100% dalam hal ini, karena ini kan ada kesalahan dari Willian ya. Willian itu melakukan passing terus malah bolanya lepas, bolanya liar, dan akhirnya Keita ini bisa memanfaatkan hal itu. Lalu back Chelsea juga terlambat untuk melakukan track back, dan ya Kepa juga sebenarnya sudah berusaha tapi ya tetap tidak bisa ya. Nah, untuk gol kedua ini emang benar-benar murni kesalahannya Kepa. Trent Alexander-Arnold udah posisinya
dia menendang langsung ya, mengarah ke gawang. Dan Kepa itu tidak melakukan lompatan atau apa untuk berusaha save, hanya lihat aja. Dan di situ saya kesal sekali. Bagaimana seorang kiper yang dihargai puluhan juta seperti itu ternyata. Entah apa yang dia pikirkan ketika pertengahan bebas itu. Terus gol ketiga, Wijnaldum. Ini ada kesalahan konsentrasi dari back Chelsea yang kebetulan waktu itu posisinya sangat defensive line-nya itu sangat rendah sekali. Dan ada scrimmage, awalnya dikira ada handsball, tapi ya salah paham dan akhirnya Wijnaldum bisa memanfaatkannya jadi gol. Kemudian Giroud memperpendek jarak jadi 3-1 sebelum jeda ya. Kemudian masuknya belum begitu ada Firmino ya. Nah, Firmino ini tendangan dari crossing ya, dari crossing Alexander-Arnold kalau nggak salah. Dan Firmino ini berhasil melewati kawalan dari back Chelsea dengan sundulannya yang ya bagus. Dan lagi-lagi ini bukan kesalahan 100% Kepa. Karena ini benar-benar murni kesalahan backnya dulu. Jadi kalau backnya berhasil, jadi saya lihat ini Zouma ya yang bertanggung jawab ya. Itu kalau dia berhasil menghalau corner, crossing dari Alexander Arnold pasti tidak akan terjadi gol ini. Kemudian Pulisic masuk ya dan Temi ngegolin dan prosesnya bagus ya. Jadi Pulisic ini mengingatkan saya pada Hazard karena Pulisic kan dia berjalan melewati 3 atau 4 pemain Liverpool, kemudian melakukan crossing mendatar ke Temi. Dan bola-bola seperti itu yang harusnya sudah dari awal dilakukan. Penyerangan seperti itu yang harusnya dibawa oleh Chelsea. Nah, pertanyaannya kenapa kok Lampard baru masukin Pulisic? Nggak dari awal starting, padahal harusnya kalau menurut saya Pulisic itu terlalu bagus kalau jadikan cadangan. Apalagi performnya dia itu benar-benar top gitu. Justru malah Mason Mount mungkin dicadangin kalau menurut saya karena terus terang aja emang Pulisic ini sangat entah asis atau pergerakannya itu sangat dibutuhkan. Terus Pulisic juga akhirnya mencetak gol juga kan pada akhirnya. Dan itu memang keren ya. Sayangnya ketika posisi 4-3 Chelsea gagal. Padahal sebenarnya punya kesempatan untuk mempertahankan menjadi 4-4 jadi seri ya. Tapi karena ada orang ini Oxlade-Chamberlain ini emang ya sudahlah. Emang kacau pertahanan Chelsea deh. Nah, ini nih penilaian dari WorldScore tentang skor pertandingan. Statistiknya dan skor dari tiap pemain ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang paling parah itu Kepa 5,1 dan pemain yang paling bagus MOTM-nya Alexander Arnold 8,4. Jadi Kepa ini angin-anginan ya. Jadi lebih banyak blundernya akhir-akhir ini dan saya rasa Chelsea harus menjualnya dan udah rame banget ya di Twitter kemarin bilangnya Chelsea harus beli kiper baru. Kepa nggak bisa lompat, dia nggak bisa lompat. Padahal harusnya melakukan lompatan untuk melakukan save kan. Bahkan 10 besar Premier League
yang paling banyak kebobolan ya si Kepa ini. Sedih sekali ya. Walaupun sebenarnya ada andil dari pertahanan juga, tapi ya memang kalau kipernya lebih bisa diganti, misalnya seperti Dean Henderson atau Andre Onana mungkin bisa memperbaiki Chelsea di musim depan yang lini serangnya tuh bagus, emang keren. Ini senangnya Chelsea itu emang keren. Kemudian di sini bisa kita lihat yang agak bagusan dari Chelsea itu Pulisic ya 8. Jadi Pulisic emang benar-benar melakukan impact yang kedatangannya itu membuat semua suasana jadi berubah. Jadi lebih baik untuk Chelsea. Harusnya dipasang dari awal gitu. Sayang sekali malah Lampard taruh di cadangan gitu. Sebenarnya Alisson juga nggak bagus-bagus banget ya 5,9. Kemudian dilihat dari shotnya sama-sama 10. Kalau rating ya, rating kan sebenarnya relatif ya. Jelas harusnya Chelsea kalah 6,29 rata-ratanya. Possession sama, berimbang posisinya. Sukses pasnya juga masih bagus Chelsea loh. Walaupun sebenarnya yang lainnya kalah semua. Dribble, aerial, tackle, corner juga 6 kali Chelsea tidak pernah corner sama sekali. Gitu. Jadi yang layak untuk menjadi pemain terbaik ya Alexander-Arnold, dan yang paling bosok ini memang Bang Kepa. Ya harus diganti deh. Kalau prinsip saya sih pertandingan berikutnya melawan Wolves, Kepa ini harusnya diganti sama Caballero. Bahkan kemarin saya sebelum pertandingan ini kan melakukan review, bisa dilihat di atas di sini. Tuh, saya bilang di situ harusnya Caballero diganti, harusnya menggantikan Kepa karena ya Kepa ini angin-anginan ya. Dan Caballero tuh lumayan bagus kemarin waktu lawan MU. Setidaknya berikan dia kesempatan supaya Kepa ini nggak melulu merasa dia yang terbaik gitu. Harus ada persaingan. Terus kalau back, ya saya tanyakan ke fans Chelsea aja ya. Sebaiknya kita beli back siapa? Siapa back yang kita harus beli? Apakah back tengah di posisi apa, di back tengah atau di back kanan misalnya. Reece James itu tidak bisa dikatakan bagus ya karena sebenarnya potensial untuk terus berkembang. Jadi sekarang masih belum bisa dikatakan bagus, tapi bisa nantinya bisa lebih baik, mungkin dipinjamkan dulu. Ada salahnya untuk mencoba mempertahankan Zappa Costa dan memberikan kesempatan kembali lah daripada beli 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 pemain back kanan atau kiri atau Ben Chilwell misalnya yang kalau nggak salah cedera juga, jadi sayap itu sudah lumayan lah. Yang ngeri ini adalah back tengah gitu. Sepin tinggal Cahill, sebelumnya Terry, leadershipnya kurang gitu. Padahal sebenarnya saya sangat berharap pada Rudiger sebenarnya. Rudiger itu bisa menutupi celah yang ditinggalkan oleh Cahill, tapi kenyataannya belum siap. Apalagi David Luiz keluar itu jadi ya leadershipnya kurang lagi di bagian back. Jadi harusnya Chelsea beli back lagi, back tengah. Seperti mungkin Koulibaly di Napoli atau back-back lain yang mungkin dari segi usia mungkin udah cukup matang ya. Jadi bukan bukan back yang katakanlah seperti back muda gitu enggak, tapi yang udah matang.
Chelsea butuh yang sudah matang. Karena untuk membimbing back-back Chelsea yang sebenarnya termasuk back tengahnya ya, termasuk masih muda. Rudiger masih 25-an. Zouma juga 26 ya. Christensen masih muda dan sebenarnya itu perlu dibimbing gitu. Tapi kalau kalian ada komentar, bisa komentar di bawah. Chelsea butuh beli back yang mana? Backnya siapa namanya ditulis saja di komentar. Kiper yang harusnya dibeli siapa? Oke lah, kalau penyerangan udah bagus ya. Nanti kalau misalnya kayak Havertz jadi masuk juga udah bagus. Nggak ada pertanyaan untuk penyerangan. Tapi buat apa nyetak gol banyak, tapi kebobolan juga banyak juga gitu. Oke, salam Chelsea.